Ini Pak, dalam program CGP ada program namanya pengefekan penularan pemahaman dari CGP ke guru-guru yang lain. Jadi kami akan menjadwalkan pelaksanaannya. Mohon saran dari Bapak. Terima kasih ya Pak Agus selaku CGP ya, saya pribadi Radas yang mana mau melakukan kegiatan sosialisasi kepada mitra kerja yaitu lawan guru dan TU mungkin ya. Iya. Ya kalau saran saya sekolah kita ini kan kecil ya Pak, jadi tolong kepada Bapak Ibu guru, Bapak bisa memberikan sosialisasi teladan berkaitan dengan status guru, apalagi guru penggerak ya Pak. Tentunya dikatakan sebagai guru penggerak memiliki kelebihan yang mampu melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik, terutama dalam kepribadian guru ya. Artinya selama ini guru itu kan memiliki jiwa profesionalisme ya, itu ya bagus ya, karena memiliki jiwa profesional ya. Sekarang salah satu atau bukti bahwa kita memiliki kepribadian, memiliki karakter profesional dan sebagainya ini, terutama bagaimana kita harus pandai-pandai membuat berbagai program yang bisa memajukan sekolah kita. Di antaranya ada beberapa program yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru ketika Bapak Ibu guru melaksanakan tugas kinerja, melakukan kinerja guru. Ketika melakukan kinerja guru itu ada beberapa kinerja, ada kinerja guru yang kinerja 1, kinerja 2, kinerja 3, kemudian kinerja 4. Nah, selama ini kan guru-guru kita ini masih banyak yang diberi kebijakan. Namun demikian saya yakin Bapak Ibu guru ketika diberi kebijakan kemudian melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kalau nggak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ini ya nanti kalau suatu saat ada tamu dari berbagai tamu dari Cina, terutama dari berbagai misalnya visitor dari Tuba, visitor dari Ban dan sebagainya, mereka tahunya kan semua kelengkapan pembelajaran itu kan sudah siap semua. Jadi karena itu Bapak Ibu guru terutama saya harapkan bisa memenuhi selaku sifat profesionalnya Bapak Ibu guru. Bapak itu dikatakan profesional, jadi karena dikatakan profesional ya mampu dan bertanggung jawab untuk melaksanakan empat apa yang kita katakan buku kerja tadi, buku kerja 1, 2, 3, 4 yang sudah saya katakan tadi. Kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sekali lagi ketika ada kunjungan yang sifatnya tidak terencana atau mendadak atau sidak lah, baik dari dinas, dari visitor, walaupun yang dinilai itu kepala sekolah, tapi kepala sekolah kan memberi keleluasaan atau kebijakan kepada Bapak Ibu guru untuk melengkapi yang keempat buku kerja tadi itu. Terus itu Pak, mohon maaf. Jadi kami akan melaksanakan kegiatan sosialisasi itu melibatkan guru. Jadi kami mohon izin untuk menggunakan ruangan perpustakaan. Itu ya Pak, sarana yang kami butuh. Berkaitan dengan rencana Pak Agus untuk melakukan sosialisasi yang melibatkan guru dan TU, kami memberikan izin Pak. Ruang perpustakaan monggo, ruang kelas juga monggo, kemudian sarana prasarana yang bisa dipakai oleh Pak Agus sementara ya silahkan dipakai. Yang saya pesan kepada Pak Agus ya itu
itu sifatnya sapras itu kan saya juga pinjam ya Pak, pinjam ke dinas ya Pak. Jadi Bapak juga harus berusaha untuk menjaganya. Ketika dipinjam baik ya kembalikan dengan sapras dengan baik. Silakan Pak Agus. Kalau Pak Agus ingin memanfaatkan ruangan ruang dan sebagainya. Ada lagi Pak? Cukup Pak. Cukup Terima Pak. kasih. Oh iya. Terima kasih sekali Pak. Oke, moga-moga. Sudah Pak, permisi Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sahom SIP selaku Kepala SMP Negeri 4 Dente Teladas, dan yang kami hormati Bapak Agus SPDI sebagai calon guru penggerak angkatan 4 dari SMP Negeri 4 Dente Teladas, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru serta staf dari SMP Negeri 4 Dente Teladas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat dan ridhonya lah kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini di SMP Negeri 4 Dente Teladas dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Yang ketiga yaitu kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dalam acara penyebaran pemahaman calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 4 Dente Teladas pada hari ini Senin 30 Oktober 2023. Saya akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga sosialisasi atau penyebaran pemahaman modul 1.4, dan yang keempat tanya jawab, yang terakhir penutup. Marilah bersama-sama kita menuju acara kita yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dan dukungan dari Kepala SMP Negeri 4 Dente Teladas yang akan disampaikan oleh Bapak Sahono. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kami diberi kesempatan untuk memberikan sambutan berkaitan dengan Bapak Agus yang merupakan salah satu calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, kita patut bersyukur di SMP di Dente Teladas sudah hampir menelurkan guru penggerak. Guru penggerak adalah program unggulan dari Bapak Menteri kita, Menristek Riset, Bapak Nadiem Makarim. Dengan adanya guru penggerak ke depan, harapan bangsa Indonesia seluruhnya, khususnya guru penggerak, diharapkan ke depan mampu menelurkan yaitu pemimpin-pemimpin yang mampu menciptakan motivasi, inovasi, yaitu berbagai pembelajaran. Sehingga dengan adanya guru penggerak ini tentu Bapak Menristek Riset ini tentu memiliki misi dan visinya ya. Visi dan misi ini saya bacakan. Visi daripada guru penggerak adalah menjadi pusat keunggulan dalam membangun ekosistem pembelajaran guru dan tenaga pendidikan yang berlandaskan gotong royong untuk menciptakan atau jika terciptanya pelajar Pancasila demi mewujudkan Indonesia maju. Itu visinya. Kemudian kalau misi itu meningkatkan kualitas profesional guru, tenaga kependidikan yang meliputi aspek penguasaan, pengetahuan, praktek pembelajaran, pengembangan profesional berkelanjutan
yang berorientasi pada siswa. Kemudian mengembangkan inovasi pembelajaran yang berorientasi kepada siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang ketiga, membangun ekosistem pembelajaran yang berlandaskan gotong royong yang berorientasi pada siswa. Itulah ya Bapak Ibu visi misi yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga ke depan diharapkan anak-anak kita ini bisa cepat dalam rangka pemulihan pembelajaran yang selama ini dirasakan dampak negatif dari, ya kita tahu semuanya Bapak Ibu, kurang lebih 4 tahun ya, bahkan sampai hari ini kita kan masih kondisinya masih belum aman ya, walaupun sebagian besar sudah menyatakan aman, tapi kita belum aman. Oleh karena itu prokes itu penting, artinya protokol kesehatan itu penting, masih kita yang mengenakan masker dan sebagainya. Sekali lagi, dampak dari pandemi itulah maka muncullah ide-ide dari Bapak Menteri kita agar kedepannya siswa-siswi kita memiliki kemampuan untuk inovasi dan sebagainya, sehingga cepat terjadi pemulihan, yaitu mutu pembelajaran kita yang selama 4 tahun lebih ini dirasakan sangat berdampaknya sangat panjang, bahkan tidak hanya tahun 2 tahun, bahkan puluhan tahun. Nah, oleh karena itu salah satu ide beliau sekali lagi yaitu diadakannya yaitu guru penggerak. Adapun manfaat daripada guru penggerak ini banyak sekali Bapak Ibu. Nah, ini difasilitasi oleh pemerintah. Setiap kegiatan dibiayai oleh pemerintah, kemudian bahkan guru penggerak juga akan mendapatkan insentif tertentu ya, yang dapat menambah penghasilan ya. Kemudian guru penggerak juga bisa menjadi pemimpin sekolah ke depannya, bahkan tanpa pelaksana tugas, yang penting sudah memenuhi syarat golongan 3C itu insya Allah langsung bisa diangkat tanpa melalui. Sekarang tidak ada tingkat cakep Bapak Ibu, yang ada sekarang ya ini program guru penggerak ini gantinya tingkat cakep, jadi nggak ada lagi sekarang cakep, nggak ada. Jadi ke depan harapan kita, dan ke depan juga kalau di sekolah itu sudah ada guru penggerak, untuk kedepannya sekolah bisa menjadi sekolah penggerak. Jadi untuk menjadi sekolah penggerak salah satunya sudah ada guru penggerak. Nah, apa manfaat daripada sekolah penggerak? Tentu ada manfaatnya. Biasanya dialamaskan. Jadi kalau minta ini itu biasanya diprioritaskan. Itu keuntungan daripada sekolah penggerak. Jadi misalnya saprasnya tidak lengkap, mungkin kita membuat proposal minta supaya diberi sapras untuk kelengkapan ya, dan kemudian pelanggaran dalam proses pembelajaran, pemerintah akan memfasilitasinya, lebih diprioritaskan. Jadi sekali lagi tidak gampang untuk menjadi sekolah penggerak. Kita sudah bersyukur walaupun kelas kita ini kecil, tapi alhamdulillah untuk salah satu guru penggerak yaitu dari Bapak Agus sudah memulainya. Oleh karena itu kita juga memberikan dukungan Bapak Ibu kepada beliau Pak Agus. Ini juga saya punya angan-angan, saya seorang pemimpin harus bisa melahirkan pemimpin. Itu prinsip saya. Jika kalau ada apa-apa, saya berusaha untuk tidak menghambat, tantangan dan sebagainya lolos-lolos saja tanpa menimbang. Jadi sekali lagi ciri-ciri pemimpin yang baik mampu melahirkan pemimpin ini. Saya katakan nih Pak Agus nih jadi pemimpin ke depan. Ketika dia memanfaatkan berbagai SK yang saya keluarkan
kemudian memposisikan diri Pak Agus saya tunjuk jadi ketua dan sebagainya biar cepat memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat dan sebagainya sehingga ke depan jadi kepala sekolah. Mungkin itu sambutan pidato saya selama beliau Pak Agus masih dalam diklat, ya katakan diklat, mari kita dukung kemudahan-kemudahan dan sebagainya. Kalau dari pihak sekolah ya kami dukung apa yang menjadi permintaan Pak Agus. Kalau misalnya kemudian meminjam sahabatnya ya saya berikan izin, saya berikan kebijakan pakai aja, kemudian jaga sapras, karena saya juga sifatnya pinjam Bapak Ibu, jadi sapras yang dari pemerintah ini sifatnya juga saya pinjam. Jadi kalau ada Bapak Ibu guru ada yang pinjam sapras, ya kalau misalnya belum mengisi daftar pinjam-pinjam ya itu masalah waktu aja. Mungkin itu sambutan dari saya, Bapak Ibu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutan dan dukungannya. Acara yang ketiga yaitu sosialisasi atau penyebaran pemahaman terkait modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9 yang akan disampaikan oleh Bapak Agus SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah dan nabiya ba'dah. Bapak Kepala SMP Negeri 4 Bukit Ladas, Bapak Sahom SIP yang sangat saya hormati, dan rekan-rekan guru semua dan staf yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu semuanya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami. Sebuah kebahagiaan, sebuah penghormatan bagi saya Bapak Ibu bisa hadir dalam ruangan ini. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Tuhan Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari bagaimana mestinya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya mulai hari ini hingga kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin, memberikan dukungan dan sebagainya. Sekali lagi kami hanya bisa mengucapkan terima kasih, kami tidak bisa membalas apapun. Semoga semua urusan, semua permasalahan Bapak dunia akhirat dimudahkan oleh Allah SWT. Begitu juga dengan rekan-rekan sekalian, kami juga aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dalam kesempatan ini menjadi tugas saya untuk melakukan penyebaran pemahaman atau penerapan pengalaman budaya positif, yaitu modul 1.4 di lingkungan SMP Negeri 4 Bukit Ladas. Budaya positif ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan, saya tularkan ke rekan-rekan guru sekalian. Yang pertama berkaitan dengan perubahan paradigma pelajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran.
melalui rencana siklus yang disinampung pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu beberapa nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini kita berpikir bahwasanya guru itu bisa mengontrol murid, ya, kita bisa mengontrol murid. Padahal sebenarnya seseorang itu tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi orang lain itu yang bersedia untuk dikontrol, seperti itu. Jadi pemahaman kita kepada murid, kita nggak bisa ngatur murid, kita tidak bisa membuat murid seperti ini, seperti itu. Tetapi murid itu membuka dirinya untuk mau dikontrol oleh guru. Ini yang perlu kita pahami. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif. Artinya selama ini kita berpikir anak kita kasih hadiah, ya, sehingga dia akan mengikuti apa yang kita inginkan. Ya. Misalnya anak itu bisa mengerjakan soal atau bernilai bagus, kita kasih hadiah. Ya. Menurut kita itu baik, efektif. Ya, itu selama ini pemahaman kita selama ini. Dan selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi sering kalau kita melihat anak melakukan kesalahan, kita buat dia merasa bersalah, ya. Itu sering kita lakukan selama ini, termasuk saya, ya. Misalnya anak itu nggak mengerjakan PR, kita langsung marah atau kita keluarkan kalimat-kalimat yang membuat anak itu merasa bersalah. Itu yang selama ini kita lakukan. Yang selanjutnya yang lebih selama ini kita pahami yang cukup memprihatinkan, yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, padahal seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka belajar. Kurikulumnya juga merdeka. Jadi kita sebagai orang dewasa, sebagai pendidik, guru, tidak bisa melakukan pemaksaan kepada murid. Untuk selanjutnya, stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia. Realitas atau kebutuhan kita sama. Kita sering menganggap murid kita satu kelas itu kebutuhannya sama. Ya. Teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi masing-masing anak itu kebutuhannya berbeda. Ada yang kebutuhannya kasih sayang, ada yang kebutuhannya mungkin bimbingan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Padahal kontrol tentang dunia menyatakan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Misalnya kita memberikan sebuah contoh, mungkin anak-anak akan berbeda pemahaman. Mungkin yang dia contoh tentang perekonomian, dia langsung berpikir tentang ekonomi, betul ya. Yang mungkin dia senang dengan bahasa, dia langsung mengarahkan minatnya kepada bahasa. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang-orang berpandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, selama ini kita pengen orang itu ngikutin kita, ya, pandangannya sama. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, ketika kita melihat anak mungkin
dia sering tidak masuk, nilainya buruk, kita menganggap dia salah ya. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Seperti kemarin kita mencoba mendengarkan Budi yang katanya di rumah sering mukul ibunya di rumah. Ya, kita menganggap itu kesalahan ya. Padahal kita nggak melihat tujuannya. Kenapa dia memukul ibunya? Saya sering baru setelah mendapatkan ilmu ini, saya memahami. Ternyata Budi di kelas itu dibully oleh teman-temannya. Ketika pembagian kelompok, banyak teman-temannya yang nggak mau sekelompok dengan Budi. Sehingga di kelas dia merasa tertekan, dia merasa kalah dengan yang lain. Selanjutnya di rumah dia ingin balas dendam, yang ada ibunya yang dipukul, seperti itu. Jadi setiap perilaku itu ada tujuan. Dan seperti itu. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, jadi kita nggak bisa hanya bisa dikontrol oleh diri kita sendiri. Artinya kita melakukan perubahan, ya kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita menunggu dari orang lain tidak akan terlaksana. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saatnya, rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita nggak bisa memaksakan, membujuk seseorang, tapi kita bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya model berpikir kalah menang berubah menjadi model berpikir menang-menang. Nggak ada yang kalah. Kita nggak pernah mengalahkan, tapi kita bareng-bareng mensukseskan sebuah program. Selanjutnya penerapan disiplin positif. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan penerapan disiplin positif, diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersikap jangka panjang. Artinya ketika kita membuat sebuah disiplin positif, itu kita munculkan dari dalam diri anak, dari dalam diri peserta didik, bukan karena mereka takut karena melanggar aturan ya. Jadi itu menurut penelitian akan bersifat jangka lebih panjang dan menghindari kekerasan, yaitu pendekatan tanpa kekerasan. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. IBO atau Primary Year Program PYP, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi dalam membuat sebuah kebajikan, ya, artinya kita membuat peraturan ya, bukan kita membuat, tapi kita membuat kesepakatan ya. Nanti akan kita bahas tentang kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini harus memenuhi beberapa nilai kebajikan universal.
tidak ada kesepakatan yang tidak memiliki nilai-nilai kebajikan. Misalnya kita membuat peraturan kelas ini, anak harus menggunakan sepatu hitam. Nah, menggunakan sepatu hitam menurut Bapak Ibu masuk dalam nilai yang mana, Bu? Menggunakan sepatu hitam. Kalau misalnya kita buat nih peraturan atau kebijakan kesepakatan kelas misalnya. Jadi kalau hari Senin harus pakai sepatu hitam. Ini nilai yang mana yang ada dari profil Pancasila? Atau di sini nilainya ya, toleransi, hormat, integritas, mandiri, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri. Apa Bapak Ibu? Komitmen ya, karena itu sudah menjadi kesepakatan. Jadi dari peraturan harus memakai sepatu hitam ini mengandung nilai komitmen ya, seperti itu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini sifatnya universal. Nah, sedangkan teknisnya ini bersifat pelaksanaannya. Tapi nilai-nilainya setiap peraturan, bukan peraturan, kesepakatan itu harus mengandung beberapa nilai universal. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan yang terakhir penguasaan. Seperti tadi kita sampaikan, ketika anak melanggar atau berlaku yang tidak baik, ini kemungkinan ada kebutuhan dari 5 kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Ya. Sehingga anak itu ingin mendapatkan kebutuhan itu dengan cara yang negatif, dengan cara yang tidak baik, karena kelas itu tidak memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Misalnya anak dikasih materi tidur atau ngobrol ya. Kita harus mempelajari mereka butuh apa ini gitu. Apa butuh kesenangan? Mungkin kita harus merubah cara belajar kita. Oh, butuh mereka karena butuh kesenangan. Mereka juga butuh penguasaan. Mereka pengen menguasai, pengen dominan dalam satu kelas. Gak bisa dia tekan, gak bisa. Kalau dia merasa tertekan, misalnya di kelas dia ditekan, maka ketika di lapangan dia bisa nonjok temannya. Ya, nonjok temannya karena apa? Karena di kelas dia tidak memenuhi kebutuhannya. Jadi ketika di lapangan dia gantian ingin menunjukkan penguasaannya ini. Jadi sekali lagi mungkin yang perlu kita maknai bahwa ketika anak melanggar atau melakukan kesalahan, jangan langsung kita anggap itu salah. Ya. Mungkin mereka ada kebutuhan-kebutuhan mereka yang belum bisa kita cukupi. Itu. Yang kebutuhan bertahan hidup ini misalkan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini termasuk kebutuhan hidup, termasuk berkeluarga, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya kebutuhan akan kasih sayang, ini misalnya rasa diterima, diperdulikan, kerjasama, bagian dari kelompok. Jadi dalam kelompok dia dilibatkan. Untuk kebutuhan kebebasan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, dan diakui. Jadi setiap anak itu sebenarnya punya keinginan untuk memimpin. Jadi kita beri kesempatan mereka untuk memimpin. Selanjutnya kebutuhan kesenangan yaitu mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru,
mampu mengendalikan diri. Yang terakhir, kebutuhan akan penguasaan yaitu bermain, humor, antusias dan tertawa. Jadi kalau kita lihat dari sini, tertawa itu juga penguasaan. Jadi kita butuh membuat anak tertawa kadang-kadang. Jangan karena matematika tegang terus ya Pak Wis ya. Kadang juga kita buat humor, karena itu juga kebutuhan penguasaan. Karena misalnya ada orang melakukan kesalahan atau yang lucu, kita tertawakan. Seolah kita lebih bagus dari dia kan seperti itu. Kalau tertawa sebenarnya hakikatnya seperti itu. Jadi itu termasuk tertawa itu kebutuhan penguasaan. Dan kita bisa menilai bagaimana yang dibutuhkan oleh masing-masing anak. Terus selanjutnya, materi selanjutnya yaitu berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Motivasi ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang timbul dari dalam individu sendiri tanpa ada paksaan dan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauannya sendiri. Ini adalah motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang timbul akibat pengaruh dari luar individu karena adanya ajakan, suruhan atau paksaan dari orang lain, termasuk ajakan, itu pun termasuk ekstrinsik. Terus selanjutnya ada teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ketika kita menemukan permasalahan yang dialami oleh siswa yang misalkan dia melanggar aturan, sebagai guru kita bisa melakukan 3 hal, 3 cara. Yang pertama, hukuman. Nah, misalnya tidak terencana, tiba-tiba ya, jika anak terlambat langsung kita hukum, begitu. Murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, ini yang bisa dilakukan, yaitu menghukum siswa. Misalkan terlambat hormat bendera, itu termasuk kita memberi hukuman. Selanjutnya konsekuensi, terencana sesuai aturan. Misalnya kita buat nih, siapa yang datang terlambat harus seperti ini, ya kita buat aturan, konsekuensi. Murid dibuat tetap tidak nyaman, karena mau nggak mau harus ikuti. Yang selanjutnya, sikap guru selalu memonitori murid. Ya, repotnya kalau kita buat konsekuensi, kita harus teliti setiap anak datang terlambat enggak gitu ya. Tapi ketika kita menggunakan restitusi, ya, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita nggak memberikan hukuman, nggak memberikan konsekuensi, tapi kita memberikan kesadaran. Selanjutnya proses kolaborasi yang mengajar murid untuk mencapai solusinya sendiri. Misalnya ada anak terlambat, kita panggil, oh ya kamu terlambat ya. Kenapa terlambat? Ini Pak, saya harus bantuin ibuku bikin kue misalnya. Oh emang bikin kuenya nggak bisa tak kalau siang? Ya seperti itu ya, itu restitusi. Jika ketika restitusi ini kita laksanakan, kita nggak perlu memonitoring anak, mereka dengan kesadarannya sendiri. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan sebagai penghukum, guru memberikan hukuman. Yang selanjutnya membuat rasa bersalah, kita buat bagaimana anak itu merasa bersalah. Yang selanjutnya teman, dan selanjutnya pemantau, dan terakhir adalah manajer atau kita sebagai seorang manajer.
Penerapan 5 posisi kontrol guru kasus siswa lupa bawa topi. Penghukum, hormat bendera 1 jam. Kita hukum anak yang nggak pakai topi tadi. Sebagai pemantau, kamu harus sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Senin depan ibu tahu kamu sudah pakai topi. Besok pokoknya pakai topi. Tuh, pemantau. Sebagai teman, ayo dong nak, ikuti aturan sekolah. Tidak susah. Tolong bantu ibu sekali ini. Jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kita memelas, memposisikan sebagai teman. Ayo, kita ngajak. Yang selanjutnya, membuat rasa bersalah. Harus berapa kali lagi Bapak Ibu bilang topi setiap Senin dipakai. Ibu kecewa dengan kamu. Jadi kita buat anak itu merasa bersalah. Nah, sebagai manajer yang kita katakan adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita nggak membuat anak itu merasa bersalah, dia mengakui kesalahannya. Setelah itu kita cari solusi bagaimana biar besok tidak melakukan kesalahan yang sama. Kok kamu tidak pernah benar melakukannya? Ini sebagai penghukum ya. Apa rencanamu untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, apa rencanamu untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah seorang manajer, bukan kita menghakimi, menyalahkan dan seterusnya. Tapi kita bertanya, kita membantu, memberi wawasan bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah. Saya kecewa dengan perbuatan kamu, membuat rasa bersalah. Ayo dong demi Bapak Ibu gurumu ya, sebagai teman. Jika kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai loh sebagai pemantau. Terus selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya abstrak, sebuah nilai. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, selanjutnya keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah yang banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Nah, selanjutnya pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Nah, selanjutnya keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, jadi kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ya? Kalau peraturan kelas yang buat gurunya ya, kita buat peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas kita buat bareng-bareng dari sebuah peraturan, dari sebuah kesepakatan. Ini kita simpulkan keyakinan. Coba kita akan praktek ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Saya ibaratkan kita mau buat peraturan penggunaan ruang perpus ya. Oke ya, coba apa yang perlu kita buat untuk peraturan di kelas. Misalnya jadwal lah ya, jadwal penggunaan ruang kelas. Ya mungkin kita perlu pertanyakan ya. Kelas 7, Pak Mes ya oleh kelasnya. Pak Mes menggunakan ruang kelas ini hari apa Pak Mes?
ruang perpus hari Senin, 2 hari, Senin Selasa ya. Ini Senin Kamis ya. Senin Kamis pas 8 hari Selasa kan Rabu Jumat kelas 9 Rabu Oke, ini adalah kesepakatan untuk jadwal menggunakan ruangan perpustakaan. Terus selanjutnya kita perlu membuat peraturan ya. Menurut Bapak Ibu apa peraturan yang nggak boleh ya? Ya nggak boleh apa yang boleh? Ya nggak boleh. Nggak boleh apa? Nggak boleh. 1, bawa tas. Terus ya bawa makanan. Kita bawa makanan. Tadi ya lepas sepatu. Apa lagi? Apa yang perlu? Gak boleh berisik, gak boleh gaduh ya, gak boleh gaduh. Terus apa lagi? Kamis, apa lagi Kamis? Yang gak boleh? Gak boleh coret-coret, gak boleh coret-coret. Ada lagi? Cukup ya? Oke, cukup. Jadi ini kita buat kesepakatan yang nggak boleh bawa tas, nggak boleh bawa makanan, harus lepas sepatu, nggak boleh gaduh, nggak boleh coret-coret. Kita akan lihat ini kesepakatannya. Kita akan lihat nilainya, kita masuk di mana. Bawa tas ini kalau kita buat tujuannya apa Bapak Ibu? Bawa tas tujuannya apa? Kenapa nggak boleh bawa tas? Ditakutkan nanti pulang bawa buku. Nah, ya berarti kita melatih kejujuran ya. Nah, berarti kalau kita buat harus jujur ya, harus jujur. Ya, terus yang kedua tadi apa? Nggak boleh bawa makanan. Ini apa nilai apa ini? Kenapa nggak boleh makan? Kebersihan ya, iya, kebersihan. Ya, ini nggak boleh Pak. Jadi makan. Iya, ini bentur juga ya kebutuhan makan. Makan bukan makan nasi ya, ini maksud kebutuhan hidup makan nasi atau makan ada waktunya. Iya, ya sebenarnya boleh kan karena itu kebutuhan mereka. Cuma karena bentur ketertiban, jadi kesepakatan jadi nggak boleh. Yang ketiga tadi Bapak Ibu apa? Lepas sepatu. Ini apa? Nilai apa ya? Kebersihan juga ya, kebersihan. Berarti nggak perlu ya, sama ya dengan nggak boleh makan tadi ya. Terus selanjutnya nggak boleh gaduh, nggak boleh gaduh. Ya, disiplin. Ya.
yang terakhir apa itu Bapak Ibu? Nggak boleh coret-coret. Nggak boleh coret-coret. Ya. Kerapian, rapi apa ya? Ya. Tertib. Ketertiban ya. Ketertiban bisa, kebersihan bisa, nyamanan juga ya. Ya, kenyamanan ya. Disiplinan, keindahan ya, bukan keindahan ya. Nah, nilai-nilai ini yang dimaksud dari kesepakatan kelas kita simpulkan menjadi sebuah nilai. Nilai ini tidak boleh berseberangan dengan proyek profil pelajar Pancasila seperti itu. Jadi di mana kita membuat peraturan kelas, kita libatkan anak, jangan satu arah kita buat peraturan seperti itu. Oke, Pak ya, lanjut ya. Ya, yang terakhir segitiga restitusi. Tadi sudah sedikit kita jelaskan. Yang dimaksud segitiga restitusi ini ada 3, artinya 3 langkah. Langkah yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kita harus mengkonfirmasi anak yang melakukan kesalahan. Benarkah dia melakukan kesalahan? Dikonfirmasi sampai dia mengakui kesalahannya. Setelah itu yang kedua menstabilkan identitas. Setelah dia mengakui kesalahannya, kita melakukan menstabilkan identitas. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Misalkan ada beberapa pertanyaan validasi tindakan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kenapa kamu tadi nggak pakai topi misalnya? Kenapa? Coba kita tanyakan alasannya. Jangan langsung kita hukum aja. Kita tanyakan kenapa dia tidak memakai topi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya kalau dia mukul, apa harus dengan memukul kamu puas? Kita tanyakan. Selanjutnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misalnya anak yang mencoret-coret tembok, lalu kita kan sudah buat kesepakatan, gitu ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kenapa kamu? Saya ingin gambar, Pak. Oh, gambar. Kalau kita buat buku gambar, besok kamu bikin lukisan ya. Kita tempel di perpus, ya, seperti itu ya. Oh, ini sudah langkah yang ketiga ya, Pak ya. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ini dulu baru keyakinan kelas ya. Jadi pertama validasi tindakan, menstabilkan identitas supaya dia tidak merasa bersalah, teman-teman. Terus selanjutnya kita tanyakan keyakinan kelas, solusi itu. Oke, penutup dalam penerapan disiplin positif, kita mau mengontrol diri dan merefleksi diri sebagai guru atau among atau manajer untuk menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dalam belajar serta bertanggung jawab. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan teman-teman yang lain yang perlu memberikan masukan atau pertanyaan nanti dipersilakan dibantu oleh moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sosialisasi atau penyebaran pemahaman modul 1.4 oleh Bapak Agus Ahmad. Sangat jelas ya Bapak Ibu ya. Tetapi apabila ada yang merasa kurang jelas atau memiliki hal yang ingin disampaikan seperti saran maupun pertanyaan, kami persilahkan. Kita yang tadi yang 5 dasar yang 5
jadi ini Pak, set ini simpan. Yang tadi Pak, yang tadi itu kan ada yang dua slide yang kedua. Yang dua tahu bawa lebih tadi. Lima kebutuhan dari Pak, lima kebutuhan tadi. Kita nanti makan tadi. Penguasaan. Nah ini stop. Terima kasih. Ini sekedar apa namanya sharing gitu Pak. Tentang yang merasa bersalah. Untuk menghindari anak-anak untuk tidak merasa bersalah yang terakhir yang Bapak segitiga tadi. Nah, contoh seperti di kelas, pada satu kelas kita kelas 8. Sampai saya sampaikan ke anak-anak, kalau dari luar orang kan tidak melihat kondisi di lapangan, di dalam kelas. Tetapi kalau orang mendengar, seolah-olah di kelas itu cuma hanya 1, 2, 3 orang saja yang hadir. Contoh seperti Ibrahim, sedikit dia membuat kegaduhan, kita tegur Ibrahim, ini dia. 5 menit lagi dia mulai kegaduhan lagi. Kita panggil Ibrahim, dengan sendirinya kan ini termotivasi kalau dia merasa bersalah. Kalau apa-apa saya sendiri yang salah, apa-apa saya sendiri yang salah. Sementara dari sisi orang yang di luar, merasa kelas itu cuma hanya Ibrahim saja yang ada. Kok yang lain kan disebutin, yang seperti itu. Gimana menurut pandangan kawan-kawan yang lain? Ya, terima kasih sekali kepada Bapak Suparman, SPG SAG ya. Memang di kelas kita, di sekolah kita terutama, itu problemnya sangat luar biasa ya. Oleh karena itu kita mencoba, maka dengan sedikit pemahaman, walaupun saya belum menguasai betul dan pelaksanaannya, mungkin Bapak Ibu akan lebih memahami tentang bagaimana prakteknya ya. Nah, menanggapi masalah yang terjadi pada Ibrahim, Ibrahim ini sering sekali nggak masuk, ya, sering sekali nggak masuk, terus tugas sering nggak ngerjakan, baju sering dikeluarkan, dan ya banyak sekali lah. Mungkin ada pendapat dari Ibu dari 5 kebutuhan dasar tadi ya. Kira-kira kebutuhan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh Ibrahim? Diskusi coba, diskusi. Kalau dari saya ya Pak, kita melihat juga background Ibrahim dan keluarganya yang sebelumnya pernah ada di sini, kurang lebih kasusnya sama. Dan saya sendiri pernah ke rumahnya ketika kakaknya dulu untuk memberitahu orang tuanya bahwa anaknya bolos dan lain sebagainya, bekerja sama, tetapi begitu saya sampai parkiran, saya mendengar suara dia dipukuli di dalam. Itu posisi kakaknya sebelum Ibrahim. Jadi saya dari situ selalu merasa bahwa mungkin dari backgroundnya salah satunya kasih sayang, kemudian juga yang keempat kesenangan, karena sebelumnya juga dia sempat di pondok. Dan kalau dari penuturan ibunya setelah keluar langsung berubah gitu. Jadi pas katanya di pondok nggak apa-apa, tapi pas sekarang pulang jam 12 malam dan lain sebagainya. Jadi saya melihatnya 2 poin itu sih Pak.
kasih Miss Luki yang sudah menyampaikan dengan ya beberapa pengetahuan beliau. Jadi betul ya, saya setuju dengan Miss Luki bahwa si Ibrahim ini butuh sebuah apa namanya, butuh kebutuhan kasih sayang ya. Mungkin di rumahnya kekerasan ya. Maka di sekolah dia pengen kasih sayang gitu ya, pengen diperhatikan. Kalau dia nggak berangkat kan itu bukan kesalahan, tapi dia pengen diperhatikan, pengen ditegur dan seterusnya. Atau ya gitu ya Mas ya. Pak, kalau saya kan dari kakaknya, maksudnya Ibrahim yang langsung saya belum pernah melihat dia dari situ, tapi kakaknya dengan kasus yang kurang lebih sama ya Pak ya. Kakaknya kurang lebih sama, saya berusaha menyampaikan ke orang tuanya, baru sampai pemilik motor itu saya udah dengan papa begitu. Jadi saya dan kakaknya pun berpesan untuk tidak boleh sampai ayahnya tahu, ketika kita memanggil atau apa, pokoknya asalnya cuma sampai tidak boleh ayahnya tahu. Kalau memanggil kayak kakaknya ya Pak, waktu itu yang datang ke sekolah itu penjelasan dari Miss Luki. Jadi mungkin karena di rumahnya dia ditekan ya, harus mengikuti peraturan ayahnya atau peraturan di keluarga, maka di sekolah dia akan sebaliknya ya. Mungkin yang dibutuhkan kita apa solusinya menurut Bapak Ibu yang perlu kita lakukan ya. Ini permasalahannya ini di rumahnya ya. Sekolah jadi pelampiasan pengen apa menguasai, karena di rumah dia dikuasai, dipaksa harus mengikuti peraturan. Pak Bambang, gimana solusinya? Coba. Mungkin memberikan kebebasan agar supaya dia bisa menemukan kasih sayang dan menemukan kesenangan itu. Ya, bisa menemukan kesenangan di sekolah ya, karena di rumah mungkin nggak menemukan kesenangan ya. Iya, seperti itu. Mungkin kita perlu ngobrol dengan orang tua, kita perlu berkolaborasi dengan wali muridnya dan memberikan pemahaman, tidak boleh mendidik dengan kekerasan. Mungkin di rumah dia baik dengan orang tuanya karena takut, tapi di sekolahan dia akan gantian pengen menguasai ya. Seperti itu ya. Ya, jadi itu sebuah contoh. Terima kasih kepada Pak Suparman, Miss Luki yang sudah memberikan beberapa ya. Istilahnya kita sekarang kan sebagai orang tua juga. Ya. Kita bisa melihat dari sisi orang tua juga. Jadi orang tua juga butuh pengontrolan terhadap lingkungannya, mengondisikan keyakinan bukan peraturan kan juga. Jadi orang tua mungkin mau membuat keyakinan pada anaknya, sementara yang tertentu rasanya peraturan. Hingga akhirnya orang tua seolah memaksakan. Jadi dia sisi lain kita butuhkan melihat anaknya kan. Mungkin sisi lain kita butuh melihat orang tua juga. Apakah orang tuanya ada problem yang harus dia selesaikan. Jadi terjadi timbul ketidaknyamanan pada anaknya kan. Ya, jadi kita perlu juga berkolaborasi ya dengan wali murid, dengan orang tuanya. Kita beri pemahaman bahwasanya anaknya melakukan ini mungkin karena ini ya, seperti itu ya. Ke depan mungkin itu yang perlu. Dan kita nggak boleh juga menyalahkan seperti tadi ya, membuat dia bersalah, nggak boleh juga. Kita kasih solusi-solusi. Itu yang perlu kita ke depan perbaiki. Harapannya ke depan semakin hari semakin sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin ada lagi yang lain, Pak Mis, ada masukan? Cukup. Kalau cukup, kita cukupkan saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan sekalian atas kerjasamanya acara ini bisa terlaksana dengan baik. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini. Acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum saya tutup, saya boleh minta tepuk tangannya untuk Bapak Agus Ahmad atas sosialisasi dan penyebaran pemahaman ini. Dan saya tutup dengan, marilah kita tutup bersama-sama. Mohon maaf, kita tutup dulu acaranya. Marilah kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagian depannya itu lagi. HP Pak, HP itu nanti. Ini sudah saya matikan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan selama berada di kelas. Saya akan bagikan kertas dan spidol. Nanti kalian tulis apa aja yang boleh, yang tidak boleh dilakukan dalam kelas. Oke, paham? Nah, kalau kita buat kesepakatan ini, jadi kita yang buat, jadi kita yang laksanakan. Oke, saya bagikan langsung ya. Terus ini. Mukanya kayak babi semua. Ini video toh? Video lah, jalan nih. Jangan ribut ya. Ya. Boleh pakai pena, boleh bergantian ya. Berapa Pak? 1, 2? Kalau pakai pena lah. Pakai pena, jangan pakai pena. Pakai pena ya Pak. Pakai pena, pakai pena. Yang sudah langsung cepat dikumpul di lem. Di lem langsung ditempel di sini ya, di kertas kuning. Nggak usah kasih nama. Kasih nama boleh, kasih nama. Kasih nama. Pak, kasih nama Pak. Terserah boleh kasih nama boleh. Pulpen boleh, pulpen. Ayo yang sudah boleh beberapa. Yang tidak boleh. Yang boleh bawa HP misalkan. Boleh laksanakan tugas atau pakai tiket, apa aja lah yang tidak boleh di sini. Buat peraturan kelas, apa yang nggak boleh dilakukan di kelas ini? Tulis. Aku jaluk lah. Bebas kok Pak, ini Bebas. cuma satu kan? Terserah, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Udah. Siapa yang udah? Sebentar. Yang tidak boleh. Dibolehkan bawa HP. Bolehkan bawa besok bawa HP. Ini nggak boleh bawa HP. Lagi kabut.
Sep, siapa? Berapa HP itu? Kapan hari apa? Besok. Besok. Hari apa, Pak? Ban. Besok bawa HP. Hari Rabu. Bawahnya cacilan ya. Oh, indah. Motor mahasiswa. Motor mahasiswa. Terserah, 2 boleh, 3 boleh. Asana besok. Mirip kereta. Sudah semua ya, nah ya. Oke. Terima kasih, kita sudah membuat kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Kita akan coba kumpulkan apa saja ya. Yang pertama, oke, tidak boleh bolos. Tidak boleh bolos. Terus memakai topi di dalam kelas. Ada bapak topi dalam kelas. Apalagi tidak boleh bawa HP di kelas. Bawa HP di kelas. Coba latihan. Nanti kan tahu ini siapa ya. Tidak boleh lewat jendela saat keluar. Tidak boleh ribut di kelas. Tidak boleh lompat jendela. Tidak boleh ribut.
di sana, Pak. Kelihatan ya? Puter Pak Yidi. Oh ya. Tidak boleh bawa HP, tidak boleh ikut, tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh apa tadi? Makan. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh berisik, sama tadi ya. Tidak boleh apa ribut, sama ya. Tidak boleh ribut di kelas. Nomor jendela sudah tidak memakai dasi. Keluarkan baju. Tidak boleh keluarkan. Tidak boleh keluarkan baju. Tidak boleh berisik juga ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buang sampah. Buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh makan kelas sama tadi ya. Tidak boleh bawa HP sama. Ada. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh membawa HP. Ya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh makan di kelas. Ya. Tidak boleh makan jajan di kelas sama. Tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh menghina fisik. Menghina fisik. Boleh menghina fisik. Tidak boleh memakai topi di kelas sama enggak. Tidak boleh mengeluarkan baju enggak. Tidak boleh ribut di saat guru sedang menjelaskan sama ya. Tidak boleh membawa HP juga. Harus ikut piket rutin kelas. Tidak boleh. Oke, kalau tidak boleh. Tidak boleh. Telat. Tidak boleh tidak piket. Ya. Tidak boleh meninggalkan piket. Meninggalkan piket. Tidak boleh buang sampah. Gimana? Lanjut ya. Tidak boleh menggunakan topi di kelas sudah. Tidak boleh dari dilepas, dasi dilepas. Tidak boleh lepas dasi. Tidak boleh lepas dasi. Masa kita sesuai hari keempat. Oh ini. Tidak boleh dasi dilepas. Tidak boleh membawa kaca. Boleh bawa kaca. Tapi kan kita seleksi nih. Iya, seleksi. Oke ya. Pak, tapi ku tangga, Pak. Tidak boleh bawa kaca. Tidak boleh melaksanakan lanjut, tidak boleh membawa HP udah. Tidak boleh membawa rokok. Tidak boleh makan di kelas sudah. Tidak boleh makan di kelas sudah. Tidak boleh makan di kelas.
boleh buang sampah di meja belajar dalam kelas sama ya. Tidak boleh lewat jendela kelas tidak boleh bolos, tidak boleh buang sampah di kelas, tidak boleh bawa HP, tidak boleh berisik, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh menjahilin teman, tidak boleh menjahili. Menjahili teman. Tidak boleh makan di kelas, tidak boleh buang sampah. Jadi teman tadi tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh berisik di kelas, tidak boleh menjahili teman, tidak boleh membantah guru, tidak boleh membantah guru. Kesepakatan kelas. Tidak boleh membuli teman. Tadi sama nggak sama? Menghina fisik. Membuli, nggak boleh membuli ya. Lain nggak? Sama nggak? Beda loh Pak. Beda ya? Beda. Nah, tidak boleh membuli. Membuli teman. Tidak boleh membawa HP. Tidak boleh naik jendela. Tidak boleh duduk di meja. Tidak boleh duduk buang sampah di laci. Tidak boleh buang sampah di laci. Di kelas tadi udah ya. Oke, jadi ini kesepakatannya ada 18. Tidak boleh bolos, tidak boleh memakai topi di kelas. Kalau peci boleh ya? Itu nggak boleh. Jadi kalau ini kan belum disepakati nih, masih ada pendapat ya. Nanti kita sepakati. Kalau udah disepakati, ya kamu harus ikut. Karena kan kita yang buat sendiri. Oke? Ya. Sekarang yang pertama, tidak boleh bolos. Setuju nggak ini? Setuju ya? Tidak boleh bolos. Setuju ya? Semuanya sepakat ya? Selanjutnya, tidak boleh pakai topi dalam kelas. Semuanya lepas, sudah setuju yang lain. Selanjutnya, tidak boleh bawa HP di kelas. Kalau kalian bawa HP, masalahnya hilang. Sudah terjadi novel kemarin hilang. Kalian keluar, taruh laci hilang. Siapa yang bertanggung jawab? Yang keduanya, HP kan di sini ada sinyal juga. Oh iya. Ya. Oke, jadi setuju nggak boleh bawa HP ya? Nggak boleh pakai. Ada lagi, tidak boleh lompat jendela. Ya. Tidak boleh ribut. Tidak boleh makan
Apa salah dong? Ini makan mau bagi-bagi mak, gak mau bagi-bagi. Itu sampah ya. Nyambung aja. Kalau kotor enak nggak kelas? Kalian tahu nggak kambing? Di mana dia makan? Di mana dia berak? Di mana tidurnya? Orang yang baik jangan kambing makan di situ. Apa kamu tega makan semuanya ngeliatin? Tahu nggak makanan apa yang paling dibenci oleh Allah? Allah Tuhan siapa? Nabi. Makanan yang dilaknati Nabi. Tahu nggak makanan yang dipajang di pasar? Ayam bakar dipasang di kaca. Orang miskin lihat pengen, tapi dia nggak punya uang untuk beli. Dia diinginkan orang, tetapi dia nggak mau beli, maka dia berdoa buruk untuk makanan itu. Maka makanan itu mendapat laknat dari Tuhan. Walaupun ayam halal, tapi karena dipajang itu menjadi tidak berkah. Oke? Begitu makan, kamu makan, temanmu nggak makan, ini makanan ini nggak berkah. Kecuali kalau bagikan satu kelas. Ya kan? Makanya di kelas nggak boleh makan. Oke, lanjut. Gak boleh makan ya. Oke ya. Makan ada tempatnya. Makan ada waktunya, kan bisa waktu istirahat kalian makan. Jangan di dalam kelas. Rumah yang baik itu ada tempat makan, tempat tidur, tempat mandi. Jangan makan di tempat mandi. Tidur sambil makan. Itu juga di kelas nggak boleh makan. Oke, lanjut. Keluarkan baju. Boleh nggak keluarin bajunya? Rapi dimasukkan apa rapi enggak? Enggak. Anak yang bajunya dikeluarkan apa tujuan? Apa keren? Keren nggak sih baju dikeluarin? Saya tahu kenapa kenapa anak-anak sering keluarkan baju. Saya tahu supaya dianggap hebat, dia berani menentang peraturan. Iya enggak? Iya. Kalau keren dimasukin rapi. Dikeluarkan itu supaya dianggap oleh guru, oleh teman-temannya dia berani melanggar peraturan. Orang yang berani melanggar peraturan hebat katanya. Hebat nggak? Hebat. Dia salah, dia menjadi hebatnya, tapi tempatnya salah. Kalau kamu pengen dianggap hebat, karaoke, pentas seni, main bola, ya kan? Hebat bola. Jadi pemimpin upacara tugas. Nah, ya kan? Itu namanya Oke, setuju baju nggak boleh dikeluarkan. Oke, lanjut. Panggil aja orang tuanya loh, Pak. Susah banget dia dibilangin loh, Pak. Bikin emosi orang, tau nggak? Ya, sabar. Kayaknya Lesti sama Renata ada sesuatu.
kuliahnya. Sinatan itu di mana ya? Emang Bapak tahu? Dicari kan. Papale. Rizky itu di mana ya? Kalau tujuan tinggal di Rizky itu banyak juga. Itu di mana? Rizky, saya. Langsung aja. Tidak boleh buang sampah sembarangan, itu ya. Tidak boleh tidur di kelas. Kalau kamu mau tidur di sekolah, apa masalahnya? Ini kalian sering Tidur. main HP sama mama. Coba perhatikan, anak yang di kelas itu tidur, tapi dia sering tidak. Kalau yang coba dengerin nak, kalau dia tidur, berarti kita simpulkan dia sedang begadang. Sedang begadang jelek apa baik? Baik. Jelek, Pak. Jelek. Bajunya anak tadi udah. Iya, lo Pak. Itu bukan ini loh, Lo Pak. nggak keren kan kayak gitu. Oke, lanjut. Orang minat tidak boleh menghina fisik. Iya. Gitu ya. Enggak. Meningkatkan tidak boleh meninggalkan piket. Setuju. Setuju, Pak. Kalau di kelas ini gak ada yang piket, kamu bayangin kelasnya kayak kebayang gak? Kelas ini punya siapa? Saya Ono. Kelas ini punya Ono. Pak Saono, saya dan guru-guru yang lain semuanya bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk didik kalian. Kalian itu sekolahan ini dibuat untuk siapa? Bukan untuk saya. Saya hanya bekerja. Tapi ini rumahmu. Kalau rumah ini kotor, malaikatnya nggak mau masuk. Kalau malaikat nggak mau masuk, yang masuk siapa? Setan. Makanya orangnya kayak setan semua. Setan. Karena apa? Ruangannya kok. Berarti apa? Berarti ya, nggak boleh. Orang tua senang laki-laki yang rajin apa yang kotor? Lanjut. Tidak boleh lepas dasi. Ya, pakai terus dasinya. Ada, Pak. Ini nggak punya ada, Pak. Tidak boleh bawa kaca. Siapa yang tadi yang usul nggak boleh bawa kaca? Tahu. Siapa yang nggak boleh bawa kaca? Bun, kenapa nggak boleh bawa kaca? Gila nih Pak, kaca-kaca Pak. Sekarang kita buat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas. Yang ngomong, yang saya kasih kesempatan, angkat tangan dulu baru ngomong. Kalau nggak saya kasih kesempatan, saya ngomong. Oke? Oke ya? Nah, sekarang saya tanya Guntur. Kenapa nggak boleh bawa kaca? Gila nih Pak, orang aja Pak. Gila. Iya, jijik. Emang nanti dulu. Emang kaca gila ini kotor atau gimana? Orang aku jijik lihat orang
ngajak bapak. Najis. Kamu nggak suka lihat Jadi Guntoro nggak suka lihat orang berkaca. Kenapa? Masih dia nggak suka berkaca. Tadi apa kesepakatannya? Yang ngomong, yang dikasih yang kita mau tahu alasannya Guntoro nggak suka lihat orang berkaca. Kenapa? Bawaan aja pak. Bilangnya aja bilangnya. Bawaan aja. Kamu nggak pernah bersisir kaca di kaca? Nggak pernah pak. Jujur aja saluran nabi aja udah gitu aja. Oke. Yang nggak ada kamera. Oke, kita Guntoro yang lain Reski. Kenapa kamu nggak suka sama orang yang bawa kaca? Saya ngipernya. Kata Rizky, pecah, Reski. Nama ikan Rizky, Ikan pecah berbahaya kalau kena sesuatu. Iya, Pak. Ya. Ya, karena kaca menaik tangan apa baik. Baju masukin dulu tuh. Yang lain, siapa tadi yang nggak boleh? Kurniawan. Ya boleh, Pak. Boleh ya, Pak. Sekarang saya tanya nih sama Dewi. Kenapa kamu kok nggak setuju kalau nggak boleh bawa kaca? Kenapa kamu setujunya boleh bawa kaca? Pentingnya apa? Coba Dini, pentingnya apa kaca? Buat ngaca. Kaca. Perlu rapi ya. Kayaknya alasannya si Kun sama Resti nggak masuk akal. Saya nggak suka aja. Saya nggak suka aja lihat orang ngaca. Masa beda cewek pak? Gimana sih pak? Ya enggak, kamu alasannya apa? Kok kamu nggak suka sama orang ngaca itu alasannya apa? Ngaca kan kalau rapi kamu siap. Sekarang voting. Karena saya nggak bisa bela, dari kesepakatan kalian sendiri. Siapa yang setuju bawa kaca dulu? 1, 2, 3. Tadi saya nggak boleh mengakui. Kalau dia nggak mau ngangkat tangan, biarin aja, kan ada yang nggak ngangkat tangan. Dia nggak setuju nggak boleh, nggak berpendapat. Boleh nggak? Boleh. Siapa yang setuju tidak boleh bawa kaca? Nggak boleh bawa kaca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah. Ya. Yang lain tidak berpendapat. Oke. Masih setuju ya?
bawa kaca. Oh ini enggak ya? Jangan. Meskipun kesepakatan kelas itu kita buat ini, tapi tidak boleh melanggar profil pelajar Panca. Membawa HP itu melanggar project profil Panca. Buat gak tertib. Bilang juga. Oke. Lanjut. Tidak boleh bawa rokok. Enggak. Boleh menjadi teman. Tidak boleh membantah guru. Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh duduk di meja. Oke, itu kesepakatan tidak boleh. Kalau kita buat boleh, berarti apa? Pak, es teh ya Pak ya? Es teh. Esel Pak, ada kali. Oke. Tidak boleh bolos. Artinya apa? Tidak boleh pergi di sekolah saat pelajaran. Ya, tidak boleh pergi saat jam pelajaran itu artinya ada nilai pelajar profil Pancasila. Nilai apa yang ingin kita tanamkan? Disiplin. Ya kan? Ya. Berarti harus ini nilai kebajikan. Dari 18 peraturan yang kita buat dikurangi 1 bawa kaca ini ada nilai yang ingin ditanamkan. Misalnya bolos itu nilai apa? Kedisiplinan. Ya. Apa nak? Selanjutnya memakai topi dalam kelas. Apa? Nilai kesopanan Pak. Sopan ya? Iya. Nilai kesopanan. Bawa HP di kelas. Tidak boleh bawa HP di kelas itu nilai apa? Keamanan. Ya gambar. Lompat jendela. Jatuh Pak. Keamanan juga ya. Iya. Ada osisnya Pak, osisnya Kesopanan juga. Ada osis Pak, ada osis. Lanjut. Tidak boleh ribut. Apa? Disiplin ya. Tertib ya. Tertib. Ya, disiplin ya. Disiplin tempat. Tertib. Terus apa lagi? Tidak boleh makan di kelas. Ya. Kebersihan. Lanjut. Gunakan baju. Keindahan ya. Apa anak?
Keluarkan baju seragam, buang sampah sembarangan. Tidur di kelas. Kesopanan. Gurunya ngajar kamu tidur, namanya enggak? Tadi kan kita sudah sepakat kan? Iya. Siapa yang nilai apa kamu yang tidur? Kesopanan. Kamu hormati. Gurunya capek kamu berusaha kamu tidur. Nah, namanya enggak? Sopan. Apa itu? Raka. Kalau mau dia main HP. Lanjut. Menghina fisik. Nilai apa? Yang boleh menghina fisik. Nilai apa? Saling menghormati. Ya. Saling terus tidak boleh meninggalkan tiket. Berarti apa? Disiplin. Hari Senin tiket isi. Lepas dasi, nggak boleh lepas dasi. Latihan, ada ya. Latihan. Tidak boleh bawa kaca. Boleh. Tidak boleh bawa rokok. Apalagi? Keamanan, kesehatan ya. Kesehatan enggak? Kesehatan. Apalagi? Jadi teman. Apa? Hemat. Ya, hemat kan? Apa itu mahal? Iya. Ya, mahal harganya. 36.000. Hemat itu artinya apa? Punya apa? Nilai hemat, kehematan. Hemat pakai saya. Apa sih? Apa tuh? Komitmen. Sembilan. Tidak boleh menjahili teman. Apa tadi? Menghormati. Kita hormati orang lain. Maya. Kita saling menghormati. Ya, kita nggak bisa. Kalian nggak bisa mengganggu dia, nggak bisa. Tetapi dia melanggar kesepakatan. Oke, lanjut. Tidak boleh membantah guru. Nilai apa? Kesopanan apa lagi? Hormati. Jujur. Kedisiplinan juga. Terus membantah guru, tidak boleh membuli teman. Tidak boleh duduk di meja apa? Nanti Pak. Jadi ini nilai yang harus ada pada diri kita. Kita melakukan bukan karena kita takut dengan seseorang, bukan juga karena kita ingin dipuji dan sebagainya, tapi kita silakan
tumbuh dari diri kita sendiri. Ada anak itu di rumah, ayahnya galak. Kalau dia melakukan kesalahan, dia langsung pukul anaknya. Dia mau melawan. Pada dasarnya orang dipukul itu mau melawan nggak? Kamu tahu cacing nggak? Cacing itu diinjak. Kalau dia punya gigi, dia mau gigit. Tapi karena dia nggak punya gigi, dia hanya bisa molek, berputar. Itu wujud perlawanan. Semut, kamu ganggu rumahnya, tapi dia marah. Anak pun sebenarnya kalau dipukul dia pengen balas, tetapi kan nggak boleh. Kenapa? Karena orang kamu yang membesarkan orang tua, lahir ke dunia ini karena ada orang sehingga anak itu terpaksa harus tunduk dengan orang tuanya. Di sekolahan orang tuanya nggak ada. Dia ingin menunjukkan gantian, tapi saya di rumah dikuasai oleh bapak saya. Di sini saya menguasai. Oke? Jadi yang tidur ini sebenarnya kurang perhatian aja. Ya. Baju keluarin. Apa? Itu bukan kesalahan, dia punya tujuan kenapa baju keluarin. Keren katanya. Karena ada di rumah yang gak dipenuhi. Oke, terima kasih. Itu kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat.